Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan materi Otoritas Jasa Keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator Siti Nuresya dan rekan saya Siska Violita. Baik, kepada Siska Violita, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di presentasi kali ini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dengan dibentuknya OJK yang bersifat independen, maka pemerintah berharap bahwa seluruh fungsi pengaturan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan akan lebih mudah karena berada di bawah satu atap. Adapun tujuan dari pembentukan dari OJK ini agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di dalam prakteknya nanti, terutama untuk industri perbankan, OJK akan menjalankan beberapa tugas penting untuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, yang meliputi tentang kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Tentu saja dengan beberapa tugas tersebut masih dibutuhkan tenaga profesional yang sudah berpengalaman, makanya harus didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang andal, yang dari segi keefektivitasnya tidak diragukan lagi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas OJK. Apa saja sih tugas OJK itu? Jadi sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama di dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf C, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Dasar hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di dalam bagian penjelasan umum disebutkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani masalah keuangan yang timbul di dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siska Violita tentang sejarah OJK. Dulu Indonesia sempat mengalami krisis keuangan pada tahun 1990-an. 16 bank dilikuidasi dan dikucurkannya dana bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank. Bailout Bank Century pada tahun 2008 diduga karena adanya kolusi antara pemilik Bank Indonesia dengan pejabat Bank Indonesia serta pemerintahan. Setelah OJK terbentuk, lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan yang menggantikan KSSK adalah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Adanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkannya yaitu dapat mendorong perbankan syariah untuk lebih kompetitif dengan layanan inovasi teknologi yang bisa diakses
oleh masyarakat luas dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Siti Nasya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.